Halo teman-teman, selamat siang. Nama saya Anastasia Putri Tumseli. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang enzim. Enzim sendiri adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat reaksi tanpa habis reaksi dalam suatu senyawa kimia organik. Sifat-sifat enzim yaitu terdiri dari gugus protein, bekerja secara spesifik, berfungsi sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termolabil, dan peka terhadap perubahan pH. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim yang pertama adalah temperatur. Temperatur atau suhu akan meningkatkan laju tumbukan antara enzim dan molekul substrat, sehingga akan meningkatkan laju pembentukan kompleks enzim substrat dan meningkatkan kecepatan reaksinya. Yang kedua adalah perubahan pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino yang terdapat dalam sisi aktif enzim, sehingga dapat menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi, maka akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga mencapai kecepatan konstan. Enzim sangat spesifik, baik terhadap jenis reaksi yang dikatalisnya maupun terhadap substrat atau reaktan yang diolahnya. Satu enzim biasanya mengkatalis satu jenis reaksi kimia saja atau seperangkat reaksi yang sejenis. Dalam reaksi enzimatik sangat jarang terjadi reaksi sampingan yang menyebabkan terbentuknya hasil sampingan yang tak berguna. Banyak enzim yang memerlukan koenzim untuk dapat bekerja aktif sebagai katalisator. Koenzim sendiri akan meningkatkan kemampuan katalik suatu enzim sehingga jauh melebihi kemampuan yang ditawarkan. Enzim berbentuk 3 molekul yang konsep. Enzim memiliki bentuk yang khusus dalam bentuk mengikat substratnya. Enzim yang lengkap disebut holoenzim. Berdasarkan penggolongannya, enzim dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu enzim amilase. Enzim amilase yaitu enzim yang memecah pati dan mengubahnya menjadi gula. Enzim amilase sendiri termasuk enzim yang sangat berguna untuk sistem pencernaan. Enzim ini diproduksi di pankreas dan kelenjar ludah yang bisa menghasilkan air liur. Yang kedua yaitu enzim sukrosa. Enzim sukrosa yaitu enzim yang mengurai sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Gula sukrosa ini dapat ditemukan pada tanaman, contohnya seperti tebu dan sorghum. Gula sukrosa juga terdapat pada madu, namun dalam jumlahnya yang sedikit. Yang ketiga itu laktosa. Laktosa dicerna menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase yang akan diserap tubuh untuk menjadi energi. Yang berikutnya adalah selulosa, maltosa, dan pektinase. Golongan enzim protase yang pertama adalah enzim tripsin. Di usus, tripsinogen berubah menjadi enzim tripsin yang berfungsi untuk mencerna makanan bersamaan dengan enzim-enzim pencernaan lainnya. Yang kedua yaitu enzim renin. Enzim renin merupakan enzim yang dihasilkan dari sel-sel khusus yang ada di ginjal. Enzim renin berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Enzim renin biasanya diperiksa untuk mengetahui apakah ada gangguan ginjal atau tidak di dalam tubuh kita. Yang berikut yaitu enzim pepsin. Fungsi enzim pepsin yaitu memecah struktur protein yang ada di dalam makanan menjadi asam amino. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.